Shalom, salam sehat, salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, datanglah bersama-sama dengan kami dalam hikmat dan roh Tuhan untuk memampukan kami membaca dan merenungkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab bagi kita saat ini terambil dari kitab Surat Yakobus pasal 4 ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Jangan memfitnah orang. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya. Saudara-saudari kekasih Tuhan, Salam, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua dimanapun berada. Dalam suara kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur saat ini, kita akan merenungkan bahagian firman Tuhan dengan tema kasih tidak memfitnah, berdasarkan bacaan surat Yakobus pasal 4 ayat 11-12. Saudara-saudariku, dalam keberadaan hidup, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan dalam relasi sosial dengan sesama dimanapun kita berada, seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai ketegangan, kerenggangan, bahkan perpecahan. Diakibatkan oleh berbagai macam masalah, di antaranya adalah hal memfitnah. Fitnah adalah suatu hal yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Oleh karena fitnah dapat menghancurkan relasi-relasi hidup dengan orang-orang yang dikasihi maupun dengan sesama kita. Biasanya orang yang melakukan fitnah adalah orang yang memiliki perasaan tidak suka terhadap seseorang. Iri hati, dendam, cemburu, bahkan tidak ingin melihat kebahagiaan orang lain. Karena itu dengan melakukan fitnah, ia berusaha untuk melampiaskan ketidaksukaannya, bahkan merusak hubungan sosial, serta menjatuhkan nama baik orang lain. Lebih dari itu, dengan fitnah dapat merampas kebahagiaan orang lain. Itulah sebabnya orang mengatakan,
fitnah lebih kejam dari membunuh. Saudaraku, ada orang yang bisa peka dan tidak gampang untuk mempercayai bahasa fitnah. Tapi ada orang yang dengan begitu mudahnya terjebak dengan bahasa fitnah. Pada akibatnya, kita bisa berlaku sebagai hakim yang dapat menjatuhkan kesalahan pada orang lain berdasarkan bahasa fitnah. Oleh karena itu, fitnah dapat membuat jurang pemisah sekaligus dapat menghancurkan nilai-nilai kasih. Saudara-saudari, dalam bacaan Alkitab saat ini, kita dapat melihat nasihat yang disampaikan oleh Rasul Yakobus tentang jangan memfitnah orang. Mengapa tidak boleh memfitnah? Karena dengan memfitnah, kita telah berlaku sebagai hakim bagi orang lain. Padahal tidak ada satupun manusia yang berhak menghakimi, sebab hanya Tuhan saja yang menjadi hakim. Dengan memfitnah, kita juga telah melanggar hukum kasih. Ingatlah pula bahwa orang yang suka memfitnah biasa menganggap dirinya lah yang benar dan orang lain yang salah. Mungkin awalnya orang yang suka memfitnah akan merasa senang dan puas. Namun ingatlah, pada akhirnya ia akan menerima resiko dari perbuatannya. Sebagaimana dalam Galatia 6 ayat 7-8 berkata, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya." Saudara-saudariku dimanapun berada, dewasa ini nilai-nilai kasih kepada sesama semakin luntur. Akibat kegemaran orang untuk menciptakan bahasa-bahasa fitnah, baik dalam dunia nyata maupun dalam dunia maya. Terkadang berita hoaks tersebar di mana-mana dan begitu gampang orang mempercayainya. Ingatlah, fitnah ataupun berita hoaks hanya dapat menghancurkan sebuah persekutuan hidup. Baik itu persekutuan dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, persekutuan sebagai suami istri, persekutuan dengan sesama. Dengan fitnah, kawan bisa jadi lawan, teman bisa jadi musuh, saudara bisa jadi orang asing. Dengan fitnah, merusak kerukunan dan persekutuan baik dalam keluarga, baik dalam gereja, baik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa maupun bernegara. Karena itu sebagai orang beriman kepada Tuhan, marilah kita mengamalkan nilai-nilai iman dengan terus berbuat kasih. Di antaranya adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat fitnah. Karena fitnah adalah perbuatan yang keji, yang mencoreng jati diri kita sebagai anak-anak Allah yang telah mendapatkan kasih dari Allah. Fitnah juga dapat melukai hati Allah. Orang yang memfitnah tidak akan mendapat tempat dalam kediaman Allah. Sebagaimana dalam kitab Mazmur pasal 15
ayat 1 hingga ayat yang ketiga berkata, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapakah yang boleh berdiam dalam gunungmu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Sekali lagi, orang yang suka memfitnah tidak mendapat tempat dalam rumah Tuhan. Karena di tempat kediaman Allah disediakan bagi orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan hal-hal yang benar dan adil, bahkan yang tidak suka memfitnah, dan hanya melakukan nilai-nilai kasih yang tulus kepada sesama dan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita melalui firman-Nya untuk menjalani kehidupan dan relasi sosial kita dimanapun kita berada. Amin. Saudara-saudari, marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Allah yang Maha Kasih, yang memanggil kami untuk mengasihi satu dengan yang lain. Kami bersyukur kepadamu, karena dengan kasih setiamu, memberi kesempatan untuk kami dapat menjalani hari ini. Kepadamu kami memohon, sertailah kami dalam roh dan hikmat-Mu, bahkan dalam kebenaran firman-Mu, agar kami dapat menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan dengan melakukan hal-hal yang baik, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Kami mampu menjauhkan diri pula dari hal-hal yang berbau fitnah. Kami sadar Tuhan, bahwa fitnah tidak hanya melukai perasaan sesama kami, tapi melukai hati-Mu yang agung. Karena itu, jikalau Tuhan melihat dan mendapati kami melakukan hal-hal yang demikian, berkenanlah untuk mengampuni kami. Biarlah dalam kasih Kristus kami terus dimampukan untuk melakukan hal-hal baik, hal-hal yang penuh kasih, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber segala kasih dan kebenaran, kepadamulah kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku dimanapun berada, demikianlah firman yang menuntun kita, dan kiranya melalui doa dan firman Tuhan, kita dapat memulai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus. Shalom.